Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Ardia. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan cerita yang dibagikan oleh Om Her, linknya di sini ya. Jadi saya juga akan menceritakan berbagai pengalaman mistis yang ada di sekitar kita. Dan ini benar-benar terjadi. Hanya di Tatu, cerita hantu. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah di setiap cerita. Dan ini dia kisahnya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2010, yang mana benar-benar saya yang mengalaminya. Kebetulan malam itu saya mendapatkan SMS karena masih zaman 2010, masih zamannya SMS. Saya mendapatkan SMS dari teman saya. Kalau ada pagelaran kuda lumping di desa X gitu aja ya, kita sebut desa X. Saya kebetulan rumahnya jauh dari desa X tersebut. Saya mengunjungi rumah teman saya yang tidak jauh dari desa X. Sebut saja Dewi. Saya mengunjungi Dewi untuk mengajaknya melihat kuda lumping tersebut. Dan Dewi mengiyakan. Karena kebetulan besok adalah hari libur. Kita mengendarai sepeda motor. Saya yang di depan dan Dewi membonceng saya di belakang. Dewi hanya mengarahkan jalan karena memang saya tidak tahu daerah itu. Hampir memasuki desa yang kita tuju karena memang suara gending atau suara gamelan khas kuda lumping sudah kita dengar. Maka dari itu Dewi mengarahkan saya untuk berbelok memasuki desa tersebut. Sebelum memasuki ke perkampungan, saya melewati area persawahan, yang mana di situ gelap, tanpa ada penerangan kecuali dari sepeda motor yang kita naiki. Dari arah sebelah kanan, saya melihat dua orang berboncengan menyalip saya dan Dewi. Kemudian saya bertanya kepada Dewi yang tengah asik bermain handphone, "Dew, ini lurus atau belok?" Karena saya melihat orang itu belok, saya makanya bertanya sama Dewi karena saya memang tidak tahu daerah situ. Dia tidak menjawab karena lagi asik main handphone. Kemudian saya terus saja lurus. Kemudian saya berhenti karena takut kebablasan atau sudah melewati jalan terlalu jauh. Karena memang untuk memasuki perkampungan pun jaraknya masih cukup jauh. "Dew, kamu tuh ditanya diem aja. Ini lurus atau belokan yang tadi?" Dewi pun baru fokus menjawab saya. "Belokan mana?" "Itu." Sebelum saya melanjutkan kata-kata, saya kaget. Ternyata tidak ada jalan yang dilalui oleh pengendara tadi. Benar-benar sawah tanpa penerangan. Dewi pun heran, saya ini ngomong apa, karena memang tidak ada jalan selain satu jalan menuju ke perkampungan. "Kami tuh ngomong apa? Ini kan cuma satu jalan." Tanpa menjawab pertanyaan Dewi, saya menyalakan motor lagi untuk masuk ke perkampungan dengan tujuan mendapatkan penerangan terlebih dahulu sebelum saya menceritakan hal yang telah saya alami barusan.
Sampainya di perkampungan, saya baru menceritakannya kepada Dewi. Dew, tadi itu aku benar-benar lihat orang boncengan naik motor. Emang gelap sih, gak kelihatan orangnya itu cewek, cowok, atau siapalah. Tapi mereka itu belok. Dan itu benar-benar belok. Aku lihat karena mereka itu ngelewatin kita. Dewi cuma tertawa karena dia pikir itu saya ngaco ngomong kayak gitu. Karena Dewi juga gak ngelihat orang itu. Dan pikir saya ya udahlah, karena keburu malam, kita mencari lagi sumber suara. Kita bertemu dengan ibu-ibu dan segerombolan anak-anak yang berada di pinggir jalan dekat dengan lapangan. Kita tanya, "Misi Bu, itu kuda lumpingnya di mana ya?" Salah satu ibu-ibu menjawab, "Lurus aja Dek, nanti juga ketemu." "Oh ya, makasih Bu." Kita lurus menuju jalan yang sudah ditunjuk oleh ibu-ibu itu. Kita terus jalan. Kita berhenti di kebun kopi, yang mana kita masih dengar suara itu. Tapi kita memasuki kebun kopi. Dewi bilang, ngaco ah, masa lewat sini? Ya tadi kan ibu-ibu itu nyuruh kita jalan ke arah sini. Itu benar-benar udah habis jalan yang menuju ke perkebunan kopi. Anehnya, setelah keluar dari perkebunan kopi itu, akhirnya kita memutuskan untuk nyari dong. Udah sampai situ kan, jauh-jauh nyari, masih di desa X itu. Kok gak ada. Sampai ke ujung-ujung desa pun bener-bener gak ada. Tapi kita masih dengar suara itu. Soalnya bener-bener di sekitar desa itu gak ada desa lain. Bahkan kita sempat beberapa kali lagi tanya sama ibu-ibu, ya yang mereka tunjuk adalah perkebunan kopi itu. Ya karena kita takut ya, karena itu waktu aku masih kecil juga. Jadi kita memutuskan untuk pulang. Ya udahlah Dewi, kita pulang aja. Ya karena si Dewi masih penasaran lah ya, karena masih dengar musik itu. Dia masih ngotot tuh, pengen nonton. Udahlah kita pulang aja. Ya iya kali, Dewi kan gak mengalami kejadian yang waktu mau masuk ke perkampungan itu. Sedangkan aku yang benar-benar mengalami sebelum masuk pun aja udah ada kejadian mistis itu. Ya akhirnya Dewi ngalah. Kita pulang dan aku memutuskan untuk nginep di rumah Dewi. Karena takut dan karena udah malam juga, sekitar jam 9 atau setengah 10-an lah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Oh ya, jadi sebelum keluar dari perkampungan kan, mau gak mau ngelewati jalan yang tadi kita lewatin ya. Yang tadi aku lihat pengendara misterius itu belok ke jalan yang ternyata itu sawah. Setelah kita lewati lagi, ternyata di sebelah sawah itu tuh kuburan. Dan ya terjawab, ya mungkin itu mau ziarah kubur lah atau apa, aku juga gak tahu. Udah kita pulang gitu aja lah ya. Tapi setelah kejadian itu nggak menyisakan rasa kapok ya. Tetap tiap ada tontonan atau maksudnya hiburan kuda lumping di mana gitulah, tetap nonton. Tapi ternyata ya alhamdulillah kejadian horornya itu ya cuma itulah yang aku lihat. Dua pengendara motor itu belok, yang mana belokan itu ternyata adalah sawah. Coba kalau Dewi itu teman aku, dia nggak sadar atau gimana, dia jawab belok, ya udahlah masuk tuh ke sawah. Untunglah
dia nggak jawab, tapi aku ambil jalan yang lurus. Jadi itu pengalaman mistis yang saya pribadi alami sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat yang punya kisah-kisah horor, bisa kalian kirim ke email kita ceritahantu@gmail.com, yang insya Allah nanti akan kita ceritakan di sini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tatu-tatu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.